Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita insan yang bertakwa. Hadirin sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, Masjid Baitul Adli yang tercinta. Ini ada buku namanya Madza fi Sya'ban. Buku ini saya dapatkan kurang lebih 2015, cukup lama. Asal buku ini dari salah satu pesantren 10 km dari Masjidil Haram. Nama pemiliknya, pengarangnya adalah As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, dan beliau menjadi masadirul masyaikh wal ulama, tempatnya mengaji para ulama, para masyaikh. Beliau sengaja mentorehkan kitab yang dikarang hanya semalaman. Kitab ini, Masya Allah. Beliau adalah muhadits. Beliau adalah orang yang mengerti sanad kepada Nabi Muhammad. Kita akan kupas ada apa tentang nanti malam, malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syahri Sya'ban al-lailah mu'azzamah mubarakah. Di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang agung, penuh diberkahi. Wa hiya lailatun nisfi minhu. Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Akhrajat Tabrani. Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadis, dan Ibnu Hibban hadisnya dari Mu'az Ibnu Jabal, semoga Allah meridhoinya. Siapa Mu'az bin Jabal? Sahabat Nabi, penghafal Quran, berperang bersama Nabi, ikut delegasi di dalam dakwah. Dan jika Anda pernah menemui sebuah riwayat, Mu'az bin Jabal pernah diomeli nama Nabi Muhammad, mengimami sholat zuhur 200 ayat suratul Imran, sampai ada seorang petani kehilangan sampingnya, ontaknya, gara-gara Mu'az bin Jabal sholat zuhur baca 200 ayat suratul Imran. Akhirnya diomelin sama Nabi Muhammad, anta fatana fid din, Mu'az, agama ini tidak diutus kepadaku untuk nyusahin orang. Sehingga alhamdulillah barusan saya mengimami, saya tidak baca surah Al-Imran, hanya kuliah kulhu sajalah. Takut mobil bapak-bapak hilang takutnya. Kemudian Mu'az bin Jabal meriwayatkan dari Nabi apa? Yatlau Allahu ila jami'il khalqi lailatan nisfi Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada seluruh makhluknya kehebatan malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Fayaghfaru li jami'i khalqi. Allah akan mengampuni siapapun yang malam hari ini, nanti malam, karena sidang isbatnya begitu, nanti malam, yang mereka mendirikan malam-malamnya, tidak sibuk dengan tidur. Apalagi hadirin dirahmati Allah, disepakati bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam diangkatnya amal manusia. Sehingga Nabi Muhammad pernah puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Ketika ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa Rasulullah puasa sebulan penuh? Beliau mengatakan apa? Wa inni uhibbu ayyarfa'allahu amali wa ana sha'im. Saya pengen amal saya diangkat sementara saya lagi puasa. Memang bukan kebetulan, hari ini adalah hari Kamis, maka berbahagialah mereka yang hari ini puasa hari Kamis, nanti malam diangkatnya amal, Masya Allah, dalam keadaan dia sedang berpuasa. Begitulah Nabi Muhammad SAW terdahulu. Nah, kemudian dilanjutkan, illa li musyrikin aw masyahin. Ada 2 yang malam ini gak diampunin oleh Allah. Yang pertama, musyrik, yang masih percaya sama burung, batu cincin, sama pohon gede, sama kubur-kubur keramat. Mereka menganggap bahwa itu semua punya kekuatan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mungkin kalau musyrik, insya Allah jamaah Baitul Adli jauh dari kemusyrikan, insya Allah. Kita sudah pandai beragama, sudah banyak ceramah-ceramah bisa kita lihat melalui tayangan-tayangan, melalui pengajian-pengajian. Yang agak repot yang kedua nih, wal masyahin, orang yang masih bermusuhan sama saudaranya, sama tetangganya. Nanti malam yang masih punya musuh nggak diampunin oleh Allah.
Orang lain boleh benci sama kita, kitanya jangan. Bahwa orang lain kesel sama kita, itu urusan mereka. Tapi kitanya, maka hari ini adalah hari yang paling bagus untuk kita saling bermaaf-maafkan. Barangkali ada tradisi istilah munggahan, ya, istilah nyekar yang terjadi di negeri kita berangkat dari hadis ini. Hadis jangan sampai mau menuju bulan Ramadan kalian bermusuhan, sehingga saling sambung silaturahim. Masuk bulan yang suci dalam keadaan tidak bermusuhan. Makanya banyak orang kalau munggahan datang ke orang tua, sebetulnya itu salah. Sepertinya jangan nunggu munggahan kalau datang ke orang tua. Masa datang ke orang tua setahun sekali? Saya kurang setuju. Sudah nggak bawa makanan, datang ke orang tua, pulangnya bawa makanan orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Al-Masyahin wa nadhkuru fi Sahih Al-Hafiz Ibnu Hibban. Juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban tentang hadis tersebut. Al-Musyahid juga adalah munafikus syariat. Mereka orang yang bermusuhan itu dipanggilnya munafik kecil, karena berarti masih ada iri dengki di dalam hati. Mari sebar grup WA kita saling bermaafan. Sesungguhnya bukan Ramadan saling bermaafan, sekarang saatnya. Karena Ramadan itu layaknya tamu. Ramadan layaknya tamu. Kita persiapkan dari bulan Syaban, karena mau ada tamu besar. Jangankan Ramadan, saya kira bila Kejaksaan Agung RI ini mau didatangi oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Presiden, pasti semua bersiap. Umbul-umbulnya kah, karpet merahnya lah kah, makanannya, karena mau datang tamu agung. Dan tamu tersebut merasa dilayani, merasa diterima, dia betah. Sama Ramadan. Ramadan begitu, jangan besok Ramadan sekarang baru siap-siap. Itu kayak orang mau kedatangan tamu agung tapi rumahnya belum rapi. Kita rapi-rapi dulu. Jadi Ramadan implementasinya dimulai dari bulan Syaban. Kesungguhan di bulan Syaban, bermaaf-maafan, sambung silaturahim, saling bertegur sapa, saling minta maaf. Ini adalah bagian man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Kemudian warawal Imam Ahmad an Abdullah bin Amr. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yatlallahu azza wa jalla ila khalqi lailatan nisfi min syahri Syaban. Fayaghbaru li ibadi ila isai masyahin wa qatilin nafs." Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan ada dua yang tidak diampuni oleh Allah. Tadi yang bermusuhan, yang kedua membunuh sesama manusia. Naudzubillah. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa orang yang membunuh, yang menghilangkan nyawa secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja nanti dilihat di dalam prosesnya bagaimana pertobatan. Kalau sengaja, maka faka'anna maqatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Masya Allah. Kita lihat negeri kita, subhanallah, ada seorang suami diketok oleh martel sama istrinya lagi tidur karena nggak ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Maka bapak-bapak, nanti malam kita tidur pakai helm, Pak, kalau memang belum ngasih uang belanja. Ini sampai sebegitunya. Allah, gampang sekali nyawa manusia. Mereka yang masih membunuh, masih begal di jalanan, apa segala macam, maka mereka tidak diampuni oleh Allah di malam hari ini. Kemudian idza kana lailatun nisfi min syahri Sya'ban, kata Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Baihaqi, nada munadi hal min mustaghfirin fa'aghfarullah. Mana yang istighfar, aku ampuni. Hal min sa'ilin u'ti, siapa yang minta aku beri, kata Allah. Fala yas'al ahad syai'an illa u'ti. Tidak ada yang minta malam hari ini, nanti malam tidak ada yang minta, maka kecuali Allah berikan. Illa zaniyah bifarjiha. Yang ketiga adalah mereka yang masih suka berzina. Allahu Akbar. Masih suka berzina, tidak diberikan apa-apa di malam hari ini. Naudzubillahi min dzalik. Au musyrikan, atau mereka yang masih musyrik. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan di dalam beberapa riwayat Imam Nawawi dalam kitab Azhar mengatakan, la yaqudu qaumun yazkurunallaha illa khafatumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallaha ta'ala fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum, nanti malam banyak yang berkumpul. Mereka berkumpul berzikir kepada Allah. Bebas. Jangan batasi orang dalam berzikir, sebagaimana kau tidak membatasi orang berdangdut. Saya mah bingung, orang zikir dibatasi, orang zikir dianggap sesuatu, padahal itu mendekatkan diri kepada Allah. Beramai-ramai
bersendirian. Itu hal yang dibolehkan di dalam Islam. La yazkurunallaha qaumun. Coba lihat hadisnya, ini sahih dalam Azkar Nawawi. Kalau kita beli buku Azkar Nawawi, baru kita buka bab pertama langsung masalah zikir. Bukankah Al-Quran mengatakan fadzakir, maka berzikirlah, fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Maka banyakkan berzikir daripada kita nyanyi-nyanyi, daripada kita goyang nggak benar. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ini orang mungkin nggak pegang tasbih, pegang handphone. Dahulu orang sibuk megang tasbih untuk berzikir, sekalipun alat tasbihnya selalu menjadi permasalahan. Lantas kemudian kalau tasbihnya kemudian menjadi permasalahan, bagaimana dengan yang digital? Bagaimana dengan tasbih-tasbih yang terbaru yang mengandung unsur magnetik untuk kesehatan? Hadirin dalam hati Allah, itu tidak dibatasi dalam agama. Jadi silakan saya bertasbih. Lihat bagaimana kita tasbih tadi, 33, 100, 1000, monggo silakan. Jadi nanti malam ada yang membaca Yasin 3 kali. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah ada perintah membaca Yasin 3 kali? Nah, saya tanya kembali, apakah ada larangannya? Sesuatu la atarku la yuni tahrim. Baca kita fikih hadis, dikatakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi juga belum tentu itu diomelin sama Nabi. Contoh, Bilal bin Rabah setiap habis wudhu sholat, itu tidak dilakukan Nabi. Kemudian Nabi mendengar suara kaki di surga. Kemudian dikatakan oleh Nabi kepada Jibril, Jibril, katanya surga dibuka buat saya, kok udah ada orang di dalamnya? Itu sahabatmu, Bilal bin Rabah. Coba cek, ditanya, Bilal, apa amalmu? Saya tidak melakukan apa ya Rasulullah, kecuali kalau habis wudhu saya sholat. Itu tidak diperintahkan sama Nabi, tapi Nabi tersenyum, dilegitimasi, itu adalah sunnahku. Dimulai dari sahabat, dilegitimasi sama Nabi, jadilah sunnah. Sehingga Bilal bin Rabah, telapak kakinya itu ada di surga. Tapi coba kita lihat Bilal bin Rabah, telapak kakinya sudah di surga, apakah dia berhenti ibadah? Kalau orang Baitul Adli, DKM katakanlah, Pak, telapak kaki Bapak udah di surga, saya kira resign nama sholat, sudah di surga. Tapi Bilal semakin takut, semakin sholat, subhanallah. Atau saya Ustadz Hafif, kakinya udah di surga, saya dipanggil ke Baitul Adli, saya resign, alhamdulillah sudah selesai ibadah saya, masya Allah. Hadirin dari Allah subhanahu wa ta'ala, begitu seorang yang berzikir kepada Allah, satu kaum berzikir kepada Allah, yang pertama Allah kirimkan apa? Ketenangan di dalam jiwa. Mereka yang bertasbih, mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, diberikan ketenangan jiwa. Wa ghasyatumur rahmah, diberikan rahmah. Wa zakarallah ta'ala fiman indah. Nggak cukup dikasih rahmat, nggak cukup dikasih ketenangan, dikasih apa? Dikasih sebutan oleh Allah. Mereka yang menyebut Allah, Allah, mereka yang menyebut tasbih, subhanallah, alhamdulillah, maka Allah juga menyebut, wahai hambaku, fulan, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Intinya malam nanti kita tingkatkan ibadah kita sepertiga malam terakhir. Sudah jatuhnya Sayyidul Ayam, jatuhnya malam Jumat, malam yang kita akui bersama sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad adalah malam yang sangat agung untuk mendapati hari Jumatnya, dan adalah malam nisfu Sya'ban. Semoga jangan tidur lagi ya. Ini adalah doa kita, dan terus berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jika 15 hari ke depan, dan mudah-mudahan kita panjang umur, kita ketemu lagi di bulan Ramadan nanti dengan saya di sini. Jika nanti bapak-bapak dan saya masuk ke bulan Ramadan, pegang omongan saya, jangan khianat. Apa khianatnya? Ramadan ditinggal tidur. Dari Rajab, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu sampai tidur lagi. Begitu sampai nggak baca Quran lagi. Terus apa makna doanya sampaikan kami ke bulan Ramadan? Kalau hanya untuk nahan lapar dan haus, gajah lebih jago. Kalau hanya untuk meninggalkan syahwat, hewan lebih jago. Bukan itu urusan Ramadan. Urusan Ramadan adalah satu tamu yang membawa hadiah besar. Terbesarnya adalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sampai usia kita di bulan Ramadan, malam ini kita hidupkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan di antara kita sudah tidak ada bermusuhan. Titip salam sama keluarganya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan ada satu tradisi, kalau sudah masuk Sya'ban, banyak orang berziarah kubur. Jangan dilarang. Yang dilarang adalah praktek yang salah. Ingat, orang berziarah kubur, Nabi setiap Jumat pagi
beliau berangkat ke Baqi Gharqad. Keluar pintu Nabi Muhammad, sekitar 100 meter ada kuburan Baqi Gharqad. Setiap Jumat pagi diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad selalu menyampaikan salam kepada Ahlul Baqi. Silakan monggo yang mau datang ke kuburan, berziarah ke handetolannya, mangga. Tidak ada larangan. Yang ada larangannya adalah bawa pengki, bawa sapu, beresin kuburan, tidak mendoakan. Itu bukan ziarah, tapi cuma beresin kuburan, tidak ada pahalanya. Apalagi ngobrol sama kuburan, ya itu tidak ada syariatnya. Itu tidak akan dengar yang di dalam. Ditanya kayak sehat kayak ya nggak sehat, orang udah jadi tulang belulang, ya. Ini kadang-kadang kita ini terlalu keterlaluan. Jadi ziarahnya bukan salah, praktek ziarahnya yang kadang-kadang berlebihan. Di atas kuburan selfie deh, ya kuburan di selfie di kuburan itu dilarang. Karena apa? Karena bentuknya itu hulu, terlalu berlebih-lebihan. Yang benar di atas kuburan itu meratapi, sebentar lagi kita akan menjadi ahlul mayyit untuk meningkatkan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.